Yesaya pasal 55 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Ayo, hai semua orang yang haus. Haus di sini adalah suatu hasrat, bagaikan rusa yang haus di padang gurun gersang, di padang yang kering kerontang. Dia merindukan air, haus banget dia terhadap yang namanya air. Mereka memandang jauh ke depan, di padang gurun yang luas, yang nyaris tidak ada tumbuhan, yang ada adalah fata morgana. Mereka melihat jauh ke depan bagaikan seperti air. Kita kalau saudara punya pengalaman seperti itu, kalau perjalanan jauh, melihat jauh di panas terik matahari, seperti seolah-olah di depan ada sungai ataupun danau air. Begitulah yang diimpikan oleh orang-orang di Timur Tengah sana sewaktu mereka mengharapkan air. Karena beda dengan di Indonesia, mudah mendapatkan sumber air. Rusa yang haus ini melihat jauh ke depan, ternyata sama seperti manusia. Melihat fata morgana, sepertinya air. Maka dia berusaha sampai ke sana. Dia rasa haus, ingin merindukan air. Dia haus, dia berusaha. Sebenarnya dia sudah capek, sudah lelah barangkali. Tertatih-tatih dia arahkan langkahnya. Saya harus meneguk air yang ada di depan. Hausnya itu menghantar dia, walaupun dia sudah lemas, lelah, letih dalam perjalanan yang real yang dia harus lalui. Karena apa? Dia menginginkan air. Harusnya orang beriman kepada Elohim Yahweh memiliki rasa haus. Amin. Nah, kalimat ini dikatakan kepada orang yang haus. Ayo, hai semua orang yang haus. Yang haus seperti itu ya. Marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini tujuannya bagaikan orang yang tidak punya apa-apa, miskin, lalu dapat tawaran seperti ini. Mereka tidak punya apa-apa. Seringkali kita menghadap Tuhan, kita merasa punya apa-apa. Ada orang Kristen sudah miskin, sombong pula sama Tuhan. Ada gitu ya. Sudah miskin dia, nggak mau mencari Tuhan. Sudah jelas-jelas dia memiliki keterbatasan, malah menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan tinggalkan persekutuan. Dia tinggalkan persekutuan. Cari Tuhan. Dia nggak mau cari Tuhan. Dia cari yang lain. Orang Kristen banyak seperti itu. Orang Kristen lebih mencari apa yang Tuhan sediakan daripada mencari Tuhan sumber penyedia. Lebih mengharapkan apa yang dari Tuhan, apa yang dari Tuhan, daripada sumber pemberi apa yang ada. Ini pun teguran buat saya. Banyak orang lebih menginginkan berkat Tuhannya daripada Tuhan itu sendiri. Banyak orang lebih merasa berharga, lebih merasa terpesona, lebih merasa harga dirinya terpandang kalau dia punya apa-apa dari pemberian Sang Ilahi, Sang Yang Maha Kuasa tersebut, daripada dia dipandang indah di mata Allah itu sendiri. Banyak orang tertipu Bapak Ibu Saudara. Banyak orang merasa kalau dia sudah punya apa-apa, dia merasa hidupnya terhormat, lengkap sudah. Daripada bisa indah dipandang oleh Tuhan. Ini berbeda Bapak Ibu Saudara. Berbeda sekali. Karena ingin merasa berharga,
melalui apa yang Tuhan sediakan baginya, maka orientasi pikiran hatinya tertuju kepada yang kelihatan itu. Kalau aku punya ini, aku pasti akan terhormat. Dia merasa, kalau aku punya ini, aku pasti ini. Yang repotnya karena berpikir untuk mendapatkan yang kelihatan oleh manusia ini, orang bisa menggadaikan Tuhannya. Orang bisa berlaku tidak setia kepada Tuhan. Orang bisa dengan mudah bersilat kata, membangun suatu alasan, berargumen. Di gereja doanya meluap-luap. Berapi-api semangatnya. Giliran pekerjaan tidak berapi-api. Ini kan penistaan. Masuk kerja, gak ada semangatnya bekerja. Tapi giliran mimpi doa, dinamikanya berkobar. Ini kan juga nggak seimbang. Butuh tapi juga jangan bilang begitu. Tuhan tahu, kita nggak usah ibadah. Jadi berbahagialah saudara yang datang ibadah hari ini. Amin. Dengarkanlah aku, kata Tuhan, maka kamu akan memakan yang baik. Ingat, memakan yang baik. Tidak dikatakan memakan yang lezat, memakan yang baik. Kalau saudara sakit, makan obat baik nggak? Bapak Ibu, kalau saudara sakit, makan obat baik nggak? Baik. Tapi obat itu baik, pahit apa enak? Pahit. Kayaknya nggak ada obat yang enak, semua pahit. Kamu makan yang baik. Makan yang baik. Ada yang manis juga ya, vitamin manis ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, baik di sini yang terbaik bagi saudara. Amin ya. Kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Lezat pun bagi saya belum tentu lezat bagi saudara. Saudara tahu makanan apa yang paling lezat bagi saya? Saksang dan tanggang B2. Tapi coba ngomong sama Pak Ishak lezat. Saya pernah doa sama Pak Ishak pagi jam 5 kita doa di Sastra. Gedung mana itu? Iya, Kebun Jeruk, Gedung Sastra Negara, sastra apa itu? Ya, Graha Sastra. Diumumkan ada bubur, bukan bubur ayam, bubur babi, daging babi. Aromanya memang enak. Tapi karena kalimat ada daging babinya, Pak Ishak bilang nggak enak. Makan dulu Pak Ishak, itu bukan babi, itu kerbau pendek. Mau kerbau pendek, mau apa itu babi om, katanya. Dia nggak makan. Bagi saya itu lezat, bagi dia beda. Paham ya maksudnya ya? Apa yang terbaik menurut Tuhan kadang-kadang saudara nggak baik menganggapnya. Nangkap sampai sini, Bapak Ibu. Yang baik bagi kita enak semuanya menurut cita rasa lidah kita. Yang baik buat anak kita, apa yang enak menurut cita rasa buat lidahnya. Osar kemarin saya marah-marahin, makan es terus, es, mamanya buat es. Daripada beli, bikin sendiri, lebih sehat, lebih higienis katanya. Makan es mulu kamu, saya bilang. Bagi dia itu enak. Tapi kalau coba diikutin terus, es terus dari pagi sampai sore, es terus, itu bukan sehat, mencret. Kadang-kadang berkat pun kadang-kadang Tuhan izinkan tersendat bagi kita. Karena itu yang terbaik. Kadang-kadang Tuhan izinkan bermasalah pembangunan gereja kita. Saya nggak tahu. Karena itu yang terbaik. Dengan demikian kita diproses supaya lebih bernilai. Nilai estetikanya akan muncul. Karakter bertuhannya akan terlihat. Kalau saudara terhambat berkat bagi saudara, mungkin tertutup. Belum tentu karena Tuhan tidak sayang. Mungkin karena Tuhan sangat sayang bagi saudara. Dia ingin saudara selamat jiwanya. Amin. Jangan saudara berpikir kalau aku kaya ya enak banget aku. Enak sih menurutmu, tetapi belum tentu enak buat masa kekekalanmu. Mungkin saat engkau mengalami pergumulan, persoalan,
engkau datang mencari Tuhan, hatimu remuk di hadapan Tuhan, engkau memanggil nama Tuhan dengan satu kebutuhan yang sangat khusus. Tuhan, tolong indahkan suaraku. Hatimu melekat kepada Tuhan. Saat suasana seperti itu, kadang-kadang Tuhan senang banget dengan kita. Maka persoalan itu kadang-kadang membuat kita intim dengan Tuhan. Ada di antara orang, saudara, ada di antara manusia yang kalau hidupnya baik-baik aja, dia sangat acuh kepada Tuhan. Maka bisa sangat menjadi berbahaya. Kalau saudara orang kaya, bisa berbahaya. Kalau Bapak Felis ini kira-kira jadi miliarder kaya raya, bisa berbahaya juga. Ada orang miskin, miskin aja berbahaya. Gajinya hanya 2 juta, main judi 1.800.000. Sisa 200 minjam kekurangannya untuk biaya hidup. Bahaya kan? Bayangkan kalau dia kaya raya, miliarder, maka dia bermain judi bukan lagi seperti yang tadi. Bisa miliarder dia main judi, bahkan istrinya pun mungkin bisa digadaikan. Karena hobinya telah menjerat dia, merusak tatanan hidupnya tanpa logika berpikir yang cermat dan cerdas. Bisa kacau kan? Kadang-kadang Tuhan baik banget tanpa kita sadari, dia sangat baik sama kita. Dia desain kita, karena dia cinta sama kita, dia nggak ingin kita binasa. Maka kadang-kadang Tuhan menghantam kita, mungkin lewat banyak persoalan, banyak pergumulan. Meskipun Tuhan nggak tolong dia, tetapi dia tetap melekat kepada Tuhannya. Aku salut. Bukankah hal yang seperti ini menjadi pemandangan di gereja mula-mula? Sewaktu para murid-murid teraniaya, bahkan mati menderita, teraniaya, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dibunuh, ada yang dipancung, tetapi mereka tetap nurut kepada Tuhan. Tidak ada yang menyangkal Tuhan. Hal seperti itulah yang menjadi pemandangan sehingga kekristenan abadi sampai saat ini. Dia nggak ditolong Tuhan, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Meskipun saudara mungkin tidak ditolong Tuhan saat ini, belum ditolong, atau mungkin tidak ditolong, tetapi Tuhan tetap agung bagi saudara. Engkau tidak mengkhianati dia. Inilah yang disebut namanya iman. Amin. Bukan aman, iman. Meskipun mungkin ekonomi kita nggak aman, tetapi kita tetap beriman. Kita mau berkata nanti, mungkin secara finansial aku nggak ada apa-apanya dibanding orang lain, tetapi dalam perbuatan, dalam belas kasih kepada orang lain, dalam jiwa toleran, suka menolong, ada padaku karena Kristus. Ini is the best. Amin. Saudara menolong orang lain nggak harus saudara kaya dulu. Saudara mungkin pas-pasan, tapi bisa menolong sesuai dengan kemampuan. Menolong dalam bidang apa? Banyak hal. Amin. Saudara mungkin biasa-biasa, tapi orang bisa terkagum-kagum dengan gaya hidup saudara memuji Tuhan. Hebat ya. Dia setia melayani, padahal hidupnya pas-pasan. Terkagum orang. Hebat ya. Pak Butar-Butar itu, dia bisa tetap menjadi berkat, padahal dia pun kekurangan. Amin. Jangan nunggu saudara berkelebihan. Takutnya memang Tuhan berpikir, ini cocok banget ini begini-begini aja. Dengan begini-begini dia hidupnya terjamin dan masuk surga. Sebab berbahaya nih. Kalau dia nanti lebih, dia bukan ke surga, tapi ke dunia lain. Dia akan mengganti surganya menjadi surga yang biasa-biasa, hanya imajinasi belaka. Kadang-kadang begitu. Oleh sebab itu persiapkan diri kita. Amin. Siap menjadi orang susah dan siap menjadi orang yang diberkati. Siap ya? Jangan sampai nggak siap. Mental kita harus diubah dulu. Mental orang yang siap diberkati Tuhan. Amin ya. Tadi kami diskusi dengan anak muda ini, remaja ini. Katanya cita-citanya menjadi militer ini. Ada yang militer, ada yang polisi mengabdi kepada masyarakat. Saya senang dengar itu, polisi yang mengabdi kepada masyarakat.
Jangan polisi yang yang mencekik masyarakat. Saya ingin doakan mereka. Ada yang menjadi pengusaha, yang di tengah pengusaha, dan memang tempat duduknya pas banget itu. Pengusaha harus di tengah, harus dikawal. Iya kan? Katanya impiannya jadi pengusaha yang sukses, yang kiri kanan itu ada tentara, ada polisi. Saya senang, kita doakan mereka jadi polisi, tentara, amin. Perwira. Saya bilang tadi sama si mereka, kau tahu nggak kenapa kita ditipu sama gereja kita, pembangunannya ditipu? Mau tahu, Om? Karena kau belum jadi tentara sama belum jadi polisi. Coba kalau kamu udah perwira, kamu tinggal datangin itu pejabat dengan seragamnya, pangkat kan? Gereja kami kenapa digituin? Tolong perhatikan. Oh iya Pak, iya Pak, iya Pak. Pasti akan begitu, saya bilang. Iya juga ya. Mudah-mudahan mereka jadi. Amin. Sebab kalau mereka nggak jadi, nyusahin gembala nanti. Betul nggak? Nyusahin kan? Aduh, kita stres. Aduh, ketemu di jalanan, dia tukang palak. Aduh, apa gak stres kita? Nyusahin. Aduh, ini. Tapi kalau mereka jadi, minimal gembala terhibur. Walaupun dia lupa. Minimal terhibur. Minimal tidak nyusah. Amin anak muda. Amin. Minimal nggak nyusahin kalau kamu sukses. Walaupun kamu nggak bantu, minimal nggak nyusahin. Punya sesuatu, kita akan mengagumkan. Nanti orang berkata, Golden Gate ya, walaupun kecil dulunya ya, bedut kita tahu. Mungkin orang berkata, kita akan terkagum-kagum orang suatu saat. Kita akan tahu itu ceritanya Golden Gate itu dulu. Itu dulu di Bulak Panas. Aduh, aku pun dulu pernah yang ngomong. Mungkin nanti. Tapi hebat ya. Sekarang jemaatnya ada yang menjadi pejabat negara, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi, orang-orang hebat. Keren ya. Orang akan terkagum-kagum. Amin. Maka orang tua kita doakan anak muda ini, mereka setia cari Tuhan. Supaya saat mereka menjadi pejabat tinggi negara, menjadi polisi, mengabdi kepada masyarakat. Mengabdi kepada negara, bukan merongrong negara. Amin ya. Kita doakan mereka. Dua saudara akan menghantarkan mereka nanti. Maka dengan demikian mereka berhutang kebaikan kepada kita. Iya kan? Mereka kita hantar dengan doa. Maka kita punya andil atas hidup anak-anak muda ini. Amin ya. Kita akan membuat orang terkagum-kagum. Biarlah orang terkagum-kagum dengan kebaikan saudara. Dengan pola hidup saudara, orang lain akan terkagum-kagum. Ayat yang terakhir dikatakan seperti ini. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Carilah Tuhan selama Ia, berserulah kepadanya selama. Saya sampaikan bagi kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berarti ada masanya Tuhan tidak berkenan kita temui. Cari di sini menggunakan satu kalimat seperti kita mencari harta karun yang begitu berharga. Kita harus berusaha. Orang yang mencari Tuhan pasti akan berusaha. Dia cari dengan teliti. Dia korbankan banyak hal untuk mencari sesuatu yang berharga itu. Itu namanya mencari. Mencari Tuhan, kita mencari Tuhan. Kita berusaha. Ada banyak yang kita korbankan. Jangan sampai saudara berpikir pasti akan semua baik-baik. Belum tentu. Orang yang mencari bisa dapat, tapi juga bisa nggak dapat. Tetapi intinya adalah mencari Tuhan. Kalau Ia berkenan ditemui, ya puji Tuhan. Tapi kalau Dia tetap menutup dirinya untuk kita bertemu dengan Dia, tetapi kita tetap komitmen, aku tidak akan mencurigai Engkau Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang dengan kebutuhan kita yang terlalu berat dalam realita kehidupan ini, kita cari Tuhan, kita butuh Tuhan. Kalau Tuhan pun tidak menolong kita, kita akan berkata, andaikan Allah yang ku percaya melepaskan aku dari perapian yang menyala ini, kata Sadrak, Mesak, dan Abednego,
kami akan tetap memuji Tuhan. Tapi kalaupun Allah yang kami percayai tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala ini, hendaklah yang mulia tahu, kami tidak akan pernah mencurigai Tuhan. Kami tidak akan pernah menyembah selain Elohim, Yahweh. Ini yang benar. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan, bukan pemenuh hasrat kita. Walaupun dia memang nyata bisa memenuhi hasrat kita, tetapi dia adalah Tuhan yang agung. Presiden dan saudara siapa namanya saat ini? Meskipun Pak Jokowi nggak tolong persoalan saudara, dia tetap presiden bagi saudara. Saudara ada di pemerintahannya, dia tetap presiden. Meskipun mulut saudara berkata, enggak, bukan presiden gitu, itu hanya mulut saudara. Tetapi secara legalitasnya, secara hukum yang benar, dia adalah pemimpin, presiden kita. Amin. Tuhan itu buat terhormat, agung. Meskipun Tuhan nggak tolong hidupmu, engkau tetap berkata, aku tetap percaya Tuhan. Ini yang Tuhan pandang indah. Jadi kalau kita bernyanyi, jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Kembali, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia. Setiaan kita diuji saat persoalan datang menghampiri kita, saat pergumulan menghadang jalan kita. Di situ pembuktian iman kita kepada Tuhan. Amin. Saat saudara malas banget, dikuasai oleh rasa malas secara daging, malas untuk datang beribadah karena ada pergumulan persoalan, saudara lawan rasa malas itu. Disitulah yang Tuhan pandang indah. Amin. Jadi jadilah jemaat yang setia beribadah. Jangan hari ini datang, besok nggak datang. Emang apa ini suka-suka kita ini dengan Tuhan? Biarlah kita seperti lagunya yang diciptakan Pak Eras. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Harusnya suka-sukanya Tuhan, bukannya suka-sukanya kita. Katakan amin. Tolong ngomong sama yang samping kiri kanan. Bos, suka-sukanya Tuhan atas hidup kita ya bos. Amin. Amin. Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Bukan suka-sukamu ya bos, meskipun engkau bos, tapi bukan suka-sukamu bos. Dia bos di atas segala bos. Amin. Pulanglah dari tempat ibadah hari ini, ingat, jangan suka-sukamu. Selama ini mungkin suka-sukamu. Kalau enggak, aku gak mau. Wih, suka-sukanya. Orang yang punya hasrat, punya mental seperti ini kacau. Kacau benar, Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan ini. Orang yang punya mental pengen suka-sukanya kacau. Dia kerja di perusahaan manapun suka-sukanya kacau orang seperti ini. Bisa merusak. Meskipun doanya tangguh, siang dan malam nggak pernah goyah. Rusak perusahaan dibuat orang-orang suka-sukanya. Betul nggak? Makanya usaha itu ada izin usaha, ada segala macam. Nggak bisa juga suka-sukanya. Sama customer yang lain, dia harus mulai berpikir, bagaimana aku bisa menjadikan dia sebagai mitra. Nggak bisa juga suka-suka kita, betul nggak? Saya juga nggak bisa suka-suka saya sama saudara, iya kan? Ya. Tapi juga jangan suka-suka saudara sama gereja kita. Amin. Ada jam doa, datanglah. Jangan suka-suka saudara, biar aja pendeta yang doa sama pengerja. Ini kan suka-suka saudara, ini nggak cengli namanya, ya kan? Datang, amin. Ada pemilik Care Golden Gate, datang kalau masih bisa. Tapi jangan buat alasan, nggak bisa Pak Gem. Kenapa nggak bisa? Iya, lagi rapin rumah. Tadi ada anak sekolah minggu saya tanya, Mama kok nggak pernah lagi gereja?
Iya, lagi beres-beres rumah. Buset. Ini rumahnya sebesar apa ya? Hanya ibadah aja 2 jam. Dia bilang, beres-beres rumah. Saya lihat dulu, ada nggak orang tua? Kayaknya nggak ada. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah saudara kalau saudara sedang mencari Tuhan. Ayo kita cari Tuhan. Dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Mau dekat, mau jauh pun Tuhan dari kita. Ayo kita berseru kepada Tuhan. Amin ya. Setiap Rabu, pemilik Golden Gate menjadi wadah bagi kita mencari mendengarkan suaranya. Amin. Setiap hari Jumat kita berdoa di sini bersyafaat. Kita sama-sama berdoa. Kita butuh Tuhan. Amin untuk renungan firman Tuhan.